warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan izin Allah lah kita bisa bertemu dalam kesempatan kali ini. Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang autisme. Nah, sudah sering kita dengar kata-kata autisme dan bisa didengar juga dengan autis atau autistik. Nah, pernah ya kita dengar statement orang seperti ini, jangan kayak orang autis gitu deh, sukanya sibuk sendiri sama HP. Dan kejadian itu sering kita temui sekarang ya, tapi belum bisa kita kategorikan sebagai autisme. Selain dari itu, pernah juga kita dengar, nggak bisa diam banget sih, kayak autis aja. Nah, sudah saatnya kita berhenti menggunakan kata-kata autis sebagai bahan olok-olok. Kita harus ingat, ada banyak sekali anak autis yang butuh kepedulian kita, bukan bulian dan semacamnya. Jadi, mengenal lebih dekat tentang autisme adalah salah satu cara menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka. Jadi, ada 6 hal yang perlu kita ketahui di sini tentang autisme. Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan konsep abstrak lainnya. Yang pertama yaitu 1 dari 160 anak memiliki gangguan autisme. Yang kedua, dimulai sejak dini dan cenderung bertahan hingga dewasa. Yang ketiga, beberapa penderita autisme memerlukan perawatan seumur hidup. Yang keempat, sepertiga penderita autisme memiliki cacat intelektual. Yang kelima, gangguan lain yang menyertai, yaitu gangguan pencernaan, kejang, gangguan tidur, berkurangnya perhatian, gangguan hiperaktif, kecemasan, dan fobia. Yang keenam yaitu kreatif dan penuh kepekaan. Jadi kategori autis pun ada yang tingkat ringan, sedang, dan berat. Perlu kita ketahui di sini ciri-ciri awal dari autisme itu bisa dilihat di usia 6 bulan, anak tidak menunjukkan senyum atau ekspresi hangat lainnya. Kemudian terbatas atau tidak ada kontak mata. Di usia 9 bulan, tidak babbling atau tidak jelas pada saat berbicara atau mengocehnya. Kemudian tidak menunjukkan ekspresi wajah. Di usia 12 bulan, sedikit sekali mengoceh atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian tidak menunjukkan respon saat namanya dipanggil. Pada usia 16 bulan, sedikit atau bahkan belum bisa mengucapkan kata-kata sama sekali. Di usia 24 bulan, belum bisa merangkai 2 kata. Jadi di sini autisme seharusnya sudah bisa kita deteksi sebelum anak berusia 3 tahun. Dan hal inilah yang membuat orang tua sering terlena bahwasanya masih mengatakan anaknya mengalami keterlambatan bicara. Padahal itu sudah merupakan ciri-ciri awal dari autisme. Jadi secara umum ciri-ciri autisme itu yaitu interaksi sosialnya yang terbatas, kemudian tidak bisa berkomunikasi 2 arah. Setelah itu timbulnya perilaku yang monoton. Kebanyakan anak autisme ini sering melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Selain dari itu, tidak bisa menunjukkan kalau dia ingin sesuatu. Ada 3 level autisme di sini. Level 1 biasa dikategorikan tingkat ringan, level 2 dikategorikan tingkat sedang, dan level 3 dikategorikan tingkat berat. Yang level 1 atau tingkat ringan ini, mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dan mereka juga sulit untuk menjadi anak yang mandiri. Di level 2 atau tingkat sedang, anak mengalami keterbatasan dalam berinteraksi sosial. Lagi-lagi mereka masih bisa bergabung dengan teman yang lain, namun mereka tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian anak di sini sering melakukan kegiatan atau permainan yang dilakukannya senang berulang-ulang. Permainannya itu ke itu saja. Kegiatan yang dilakukannya itu ke itu saja. Kemudian di level 3 atau tingkat berat, di sini anak sudah sangat sulit dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.
sehingga dia pun sulit untuk mengendalikan emosinya. Jadi tugas kita di sini selaku orang tua atau guru olahraga harus bisa memahami masing-masing karakteristik dari anak autisme, baik tingkat ringan, sedang, berat, sehingga kita bisa mengatasi problem masalah dari anak autisme ini. Adapun faktor penyebab dari autisme yang kita ketahui yang pertama yaitu genetik, yaitu berasal dari bawaan atau kelainan kromosom. Yang kedua yaitu adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini bisa jadi polusi udara atau logam berat yang ditemui pada saat kehamilan orang tuanya. Yang ketiga yaitu pada saat orang tuanya mengalami kehamilan. Yang selanjutnya yaitu konsumsi obat atau zat kimia saat ibu hamil. Jadi orang tua di sini pada saat masa kehamilan harus sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi obat atau zat kimia. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya anak terlahir secara autisme juga. Yang terakhir yaitu komplikasi pada saat kehamilan. Di sini orang tua yang mengalami berbagai banyak penyakit seperti penyakit diabetes atau obesitas juga akan bisa mempengaruhi anak terlahirnya secara autisme. Jadi hal yang dapat kita lakukan di sini selaku orang tua, selaku guru, atau saudara kita, yaitu memberikan terapi. Terapi yaitu tindakan berupa tindakan terapi perilaku. Terapi ini menggunakan reward atau hadiah untuk mengajarkan perilaku tertentu pada anak. Dengan memberikan pujian atau memberikan tepuk tangan atau memberikan sesuatu yang bisa membangkitkan motivasi anak. Kemudian terapi bermain, seperti yang kita ketahui bahwasanya bermain merupakan media yang sangat efektif untuk membangun kemampuan emosi dan komunikasi anak. Setelah itu terapi wicara, karena di sini terjadi sedikit sekali komunikasi dan interaksi sosial, maka anak harus tetap kita berikan terapi wicara dengan melakukan percakapan dan memberikan body language atau memberikan ekspresi tubuh kalau seandainya anak berhasil melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya memberikan terapi okupasi. Terapi okupasi ini sangat membantu anak mengalami masalah sensori. Kemudian orang tua bisa bersinergi dengan guru khusus atau guru pendamping. Selain dari itu dengan dokter spesialis yang bisa memahami karakter anak sehingga membantu perkembangan anak secara efektif. Kemudian terapi fisik membantu anak autistik ringan ini yang memiliki kontraksi atau otot rendah. Terakhir yaitu memberikan pengobatan dengan berkonsultasi rutin dan konsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada anak autis yang tetap bisa melakukan kejuaraan atletik lari. Nah, ada juga kejuaraan untuk Asian Autism Games. Dan ini mereka yang bisa berhasil meraih juara. Dan orang tua pun tetap bisa bangga memiliki anak autisme karena dia bisa meraih medali. Jadi tugas kita di sini tidak menjauhi mereka tapi merangkul mereka sehingga tetap bisa menyalurkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor mereka sehingga mereka tetap jadi anak yang berprestasi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.